Oke. Jadi yang ini kita pakai command prompt. Di command prompt itu banyak hal bisa dibuat di sini. Command prompt atau dikenal dengan CMD. Yang kemarin operasi dasar yang kita biasa pakai, Pak bilang ketik DX DIAG. DX DIAG itu untuk menampilkan spesifikasi komputer atau tipe komputer. Jadi ketika kamu tekan DX diag akan muncul satu benda. Mana dia? Ini DirectX. Ya. Sehingga kalian bisa tahu spesifikasi komputernya. Kulit luarnya boleh Acer, Asus. Intinya di dalamnya kamu percaya dengan yang sistem manufacturer-nya. Jadi merek itu ditentukan oleh sistem manufacturer. Sistem modelnya bisa juga. Oke, kembali ke command prompt lagi. Di CMD yang ini kalian bisa aktifkan sintaks notepad. Enter. Notepad. Notepad itu yang tampilannya seperti ini. Tetapi dia ini menjadi penetral, teman-teman. Jadi kalau misalnya di komputer kita pakai, Pak kasih contoh ya. Pak buka Microsoft Word dulu. Microsoft Word, cara bukanya masih ingat perintahnya kemarin kah? Win Word, ya. WIN Word. Itu nanti dia akan buka Microsoft Word. Tunggu Pak buka Microsoft Word untuk kasih tunjuk kalian, misalnya kalian mau kerjakan tugas-tugas dari rumah yang dikumpulkan melalui file. Karena ini banyak yang berantakan. Biasanya teman-teman itu kalau kerja tugas itu layoutnya rata kiri rata kanan tidak jelas, hurufnya baku naik sembarang. Oke, seperti ini. Ini Microsoft Word ya. Jadi kalau Microsoft Word-nya sudah seperti ini, hal pertama yang kalian buat sebelum tugas itu diketik lebih jauh, lebih panjang, kamu tekan dulu Ctrl A, CTRL lalu A. Butuh OSK kah? On screen keyboard. Salah. OSK. Ya. Seperti ini. Tekan dulu Ctrl A. Setelah itu pergi ke bagian atas. Di jenis huruf ini, biasanya huruf yang legal digunakan untuk penugasan dan hal-hal ilmiah itu Times New Roman. Sudah? Times New Roman, ukuran font 12, teks rata kiri, rata kanan, layout. Size-nya itu A4. Orientasinya biarkan, kalau landscape itu ingat kemarin yang Pak bilang kalau ponsel kalau dibalik itu landscape. Tapi kalau posisi ambil video tegak itu portrait. Setelah itu apa yang kamu buat di sini? Maksudnya supaya setelah layout ini diatur, kan Pak coba ambil bahan dari internet ya. Misalnya cerita lucu. Nah,
Pak ambil salah satu cerita lucu ini, mau rencananya di copy untuk dicetak nih. Jadi giliran copy teksnya yang ini kan kamu bisa salin tuh. Copy, lalu kamu biasanya bawa masuk ke Microsoft Word. Maka waktu kamu paste di sini, Ctrl V, layoutnya pasti berantakan ini. Tuh, dia bawa format asli dari teks asli yang ada di internet, karena itu berantakan ini. Dan kalau kamu edit sampai tahun depan belum selesai. Caranya, Ctrl Z, mundur dulu, ulang dulu. Kosong dulu, ini kan tadi kita sudah atur nih. Times New Roman 12, rata kiri, rata kanan. Itu berarti kita pakai bantuan Notepad. Gunakan Notepad, kita paste dulu teksnya di dalam Notepad. Seperti ini. Lalu kita ambil bagian yang penting yang mau dipakai untuk digunakan dan dipaste di dalam Microsoft Word yang tadi kita sudah buka. Kita copy mulai dari sini, Ctrl C, bawa ke Microsoft Word, pasti dia langsung Times New Roman. Tekan Ctrl E supaya dia jadi ada di tengah, CTRL dan E ada di tengah. Shift F3 sebagai judul, huruf besar semua. Ctrl B untuk tebal, Ctrl U untuk underline. Ralat dengan Ctrl Z. Tekan enter ke bawah, enter. Tadi karena kita sudah pakai dengan tebal-tebalan, maka kita harus pulangkan dulu. Di sini lihat, masih huruf tebal. Matikan dulu. Lalu teksnya ini sekarang ratanya di tengah. Kita harus kembalikan ke rata kiri, rata kanan dulu. Atau Ctrl J. Lalu kita ambil bahan yang tadi, yang sudah paste di Notepad. Yang sudah dipaste di Notepad, di blok, Ctrl C, bawa masuk ke dalam Microsoft Word. Ctrl V. Maka dia pasti akan rapi seperti ini. Gitu. Nanti kalau misalnya teks ini harus dikoreksi, oh ini tulisan dalam bahasa Indonesia, ya sudah, cari format Indonesian, maka dia tidak ada merah-merahnya lagi. Berarti teksnya sudah benar nih, secara bahasa Indonesia. Pengetahuan tentang Microsoft Word, ada pertanyaan? Warga masyarakat? Tidak, Pak. Cukup Tidak jelas, ada. cukup jelas ya? Tidak, Pak. Nah, Sangat. jadi yang Pak mau tuh itu maksudnya. Jangan sampai kamu macam kayak orang bilang orang kampung tuh kah? Ketik sudah lewat HP, layoutnya hancur, teks baru minta tolong Pak, tolong print dulu kami punya tugas. Datang begini, hurufnya pakai Cambria kok, Calibri kok, tidak jelas. Padahal yang ilmiah itu Times New Roman, ukuran huruf 12. Nanti orang biasa bilang jarak spasi toh, jarak spasi 1,5, berarti blok semua teks, Ctrl A, select ini jarak spasi 1,5. Kalau penulisan benar yang seperti ini, anggaplah ini kita mau buat alinea, gampang nih adek. Taruh saja di satu teks depan, tab, dia jadi alinea 1. Jadi ketika misalnya teks yang di bawah ini dinaikkan ke atas, oke, ini sampai kecil mungkin misalnya, anggaplah ini teks sampai titik di sini. Jadi ketika kamu delete, dia kan nempel ke atas. Kamu enter, dia langsung jadi alinea kedua otomatis. Backspace lagi, enter, alinea ketiga otomatis. Tuh, rapi jadinya. Sekarang Pak mau kasih tunjuk kalian satu lagi tentang metode penomoran otomatis.
Yang macam ini kalau mau di zoom, teksnya kasih besar atau kasih kecil, tekan CTRL, mana saya punya OSK. Nah, jadi kalau teks ini mau dibesarkan, caranya tinggal tekan Ctrl lalu tanda ini. Tuh. CTRL tanda ini, maka tambah gede tuh. Kalau Ctrl lalu tanda ini berarti dia makin kecil. Sekarang kita coba penomoran. Misalnya ini bagian 1. Penulisan angka 1 di depan, 1 titik spasi, jangan lupa. 1 titik lalu spasi. Kalau tidak hasilnya model di WA tadi itu. Teman-teman tulis nama, ini yang lain punya kan benar nih, kita bisa copy nih. Ini email. Tio punya benar. Tapi yang nomor 5 misalnya Mariani Nona. 5 tidak ada spasi kan? Titik langsung. Maka kita copy, orang pikir email itu ada sampai dengan 5. Maka ini kalau misalnya paste teksnya, di sini ya. Ini. Arlon, sore Pak. Gabung sudah. Ini lihat nih, email yang Pak copy dari atas, bawa dengan angka 5 satu kali. Kita harus edit lagi. Tapi kalau misalnya emailnya Aurel, kita salin email, kita kembali ke jendela run, kita paste di sini, itu langsung benar. Tidak ada angka-angka di depannya. Ron lagi sama saja. Jadi penulisan yang benar untuk penomoran itu selalu ada spasi setelah titik. Ini jadi kalau misalnya tadi kalau Pak tulis 1 titik berarti nomornya ini biasa-biasa saja, tapi kalau ada spasi dia langsung tahu. Jadi ketika misalnya ini rencananya mau nomor 2 di sini, 2 titik spasi, dia sudah tahu lurusnya dari atas tuh sejajar 1, 2. Sama nanti ke bawah bagian 3 bisa delete, enter, dia langsung jadi 3. Tiba-tiba kamu bilang, Pak, saya maunya yang ini nih, jangan 1 tapi A, B, C. Bisa ganti. Pergi ke atas, tuh, dia langsung otomatis A, B, C. Itu penulisan yang rapi, supaya orang kira kita tuh sekretaris jenderal begitu, sekjen. Kalau tidak nanti kamu nulis, orang bilang sama, saya belajar komputer, ikut kelompok multimedia, tetapi pengetikannya amburadul. Nanti kita latihan lagi penulisan surat dan sebagainya. Itu di Microsoft Word. Tentang Microsoft Word ada pertanyaan? Halo warga masyarakat. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Sekarang 1 bagian catatan. Catatan yang paling penting itu gini. Taunya ini tadi kita yang ketik kah? Bukan toh, kita kan ambil dari internet bahan ini. Jadi kalau bahan yang diambil dari orang punya ide seperti ini, kalau belum diubah, jangan coba-coba katakan bahwa ini tugas yang engkau kerjakan. Karena dia bisa kena hak cipta, atau waktu pemeriksaan orang ada temuan. Oh, ini ternyata dia ini copy paste dari bahan dari internet. Jadi supaya orang tahu bilang bahan ini sumbernya dari mana, di bagian sini kita pergi ke review, referensi. Di sini
Ini kan ada insert footnote. Kita tekan di situ langsung ada catatan kaki di bawah sini muncul toh. Nah, sumber yang tadi kita ambil yang dari sini itu link yang ini. Kita kan kopinya dari sini bahannya. Maka link itu klik kanan, copy, bawa masuk dulu ke penetral dulu, notepad. Di sini dulu. Copy dari situ, bawa masuk ke Microsoft Word, ada di bagian bawah. Ini link sumbernya dan diakses pada masukkan tanggal ini hari. Dengan begitu orang tahu, oh ini nih dari berita ini dia ambil. Itu catatan kaki. Dia ambil dari berita ini. Kemudian nanti yang lainnya ke bawah ini, kalau sudah misalnya teks lain lagi di luar ini. Di luar yang nomor 1 ini kan kita enter ke bawah, D misalnya. Nah, anggaplah ini kata-kata yang kita ketik sendiri. Berarti orang tahunya bilang hanya bagian ini saja, bagian ini ke atas ini saja yang diambil dari referensi itu. Kalau yang lainnya ini yang tidak ada footnote atau catatan kakinya, berarti itu murni karyamu. Itu penulisan ilmiah. Sekarang di terakhir penomoran. Biasa yang kacau tuh orang biasa buat di daftar isi. Kita tekan Ctrl E, teksnya kan lari di tengah nih. Misalnya daftar isi. Tekan Ctrl J untuk teks rata kiri rata kanan. Lalu sampai pada bagian ini misalnya kita kan daftar isi buku itu kah? Pendahuluan. Itu dia adanya di halaman berapa? Itu kakak-kakak kelas itu banyak yang pendahuluan dia tekan titik terus begini sampai di ujung baru dia taruh halaman 1 misalnya. Halaman 3 begini. Sebentar. Bab 1. Poin ini bab 1-nya di atas. Bab 1 pendahuluan, lalu di bawah misalnya 1.1 spasi latar belakang penulisan. Itu dia tekan lagi titik lagi sampai ujung. Nanti terakhir ada yang peot-peot, bengkok-bengkok di sini. Yang lain maju, yang lain mundur. Padahal cara penulisan yang benar itu kita hapus dulu bagian ini. Pendahuluan, lalu kita pergi ke sudut atas ini di garis mistarnya ini. Double klik seperti ini, lalu kita pilih yang titik-titik yang 2. Oke. Oke. Maka ketika kita tekan tab di komputer, dia langsung rata sampai ujung. Ini halaman 3. Sebaliknya, di bagian bawah, latar belakang penulisan. Ini, taruh di bagian akhir, tekan tab. Oke. Kita enter. Ini kan 1.1 spasi. Itu dia sudah mentok sampai ujung. Ini halaman 5 misalnya. Enter. 1.2 rumusan. Tekan tab. Tuh. 7. Begitu. Penulisan daftar isi yang benar. Bukan kamu titik-titik dari ujung sampai ujung. Yang ini materi ini juga Pak ada screen record, nanti sebentar Pak bagikan lagi supaya kamu tidak lupa. Oke, saya kira cukup. Ada pertanyaan? Ada tidak warga masyarakat? Ada Pak. Sudah cukup jelas ya? Satria, bagaimana? Kau mau tanya?
Tanya sudah. Tidak, Pak. Andini, Mas Vincent, Margaresta, kamera off nih, bahaya nih. Atau kamu aktifkan kamera tidak bisa kan tuh? Iya. Tidak bisa. Tidak bisa ya? Oh berarti setelan. Di pengaturan tadi Pak lupa izinkan video untuk itu. Untuk teman-teman. Bisa, Pak. Bisa. Tapi pasti ada yang kayak rambutnya lagi belum disisir mungkin ya. Oke, ini ujian kan sudah nanti paling dekat sudah. Jadi ada satu fitur yang baru yang Pak mau bilang itu, kenapa kita coba dengan kelas meeting online ini, karena banyak guru-guru yang harus berat-berat dengan beli paket Zoom dan sebagainya. Padahal belajar ID itu punya manfaat banyak. Canva bisa pro, pertemuan macam kelas-kelas macam begini itu bisa berjam-jam tanpa jeda, aman. Pemerintah sudah kasih gratis, kita masih mau minta cari yang bagaimana lagi. Begitu. Maka nanti tagihan kalian untuk Pak adalah belajar ID kalian itu harus bisa dimanfaatkan. Paling aman pakai belajar ID. Cara daftarnya gimana, Pak? Daftarnya tidak didaftar, Pak, mereka yang daftar. Aurel belum dapat akun belajar ID? Belum, Pak. Oke, sekarang Pak coba remote belajar ID-nya, lalu Aurel nanti langsung masuk ya. Oke, Pak. Ditambahkan satu tab baru. Oke, Pak tulis di sini belajar ID. Jadi semua belajar ID di sekolah punya itu lewat akun Pak Evan bisa, Pak Bayu bisa yang mengajukan. Yang akunnya admin. Bapak Ibu guru punya semua juga begitu. Lupa password semua Pak, mereka bisa reset. Ini Pak share screen. Tuh. Semua belajar ID, mau dari akun guru, akun peserta didik, semua ada. Kita cari nama lengkap yang isinya ada Jeme. Aurel punya nama ini toh? Iya, Pak. Nah, ini akun belajar ID-nya. Veronica dot Ada anjay. ada nih. Wow. Tapi karena belum pernah dipakai tuh. Nanti passwordnya ini. Nanti sebentar Pak kirim ya. Ya, Pak. Jadi kalau teman-teman belum dapat akun belajar ID nanti kasih tahu saya di Pak baru lihat dari sini. Pak, passwordnya otomatis, Kak, atau bisa diganti? Passwordnya pertama pakai ini dulu. Setelah kamu masukkan password pertama, dia langsung minta kalian tolong buat kata sandi baru. Sampai kapan-kapan kalau sudah lupa kata sandi baru bisa minta bantuan Pak mereka untuk reset kembali. Oh ya, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Banyak hal kamu bisa buat menggunakan belajar ID. Fiturnya sudah banyak. Lalu ada kelas Google Classmeet. Ini macam contoh kita punya multimedia class. Ini kan tadi yang Pak bilang kalian belum konfirmasi itu di sini. Ini
di orang-orang ini. Oh ini ya, tinggal beberapa orang yang belum. Jacobi sudah, Vincent belum. Pak sudah undang tuh. Karena nanti diterbitkan sertifikat kalian kan lewat sini. Nanti baru terlepas dari yang multimedia kelas. Itu LMS cadangan kita yang di ini kan ada LMS tuh, ekstrakurikuler, LMS. Nah, yang ini kita punya. Tinggal gabung, lalu bisa login di sini. Kemarin baru beberapa teman-teman yang sudah, ada ya sebagian yang belum. Oke, Pak kira jangan terlalu padat ya. Materi yang ini juga kan Pak rekam. Jadi nanti sebentar Pak share kembali materinya supaya teman-teman yang tidak terlibat hari ini bisa lihat kembali. Baik, Pak. Cukup ya. Andini, Meresta, Vincent sementara jualan kayaknya di pasar. Semangat. Tio masih ukur tempat tidur, Satria. Karena malam dia gentayangan. Aurel tidak tahu dari tadi kameranya tidak aktif, ini bahaya nih. Ayo, Pak. Oke. Pak kira kita off sudah ya, left ya. Ya Pak. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih. sore. Selamat sore. Sampai jumpa di pertemuan normal. Karena hari Senin sudah kembali normal.